Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang pemulihan pelayanan dan penanganan keluhan pelanggan. Perkenalkan, nama saya Amelia Fajrin, NIM 180301069 dari kelas manajemen 4A Pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemulihan layanan. Menurut Rambat Lukioadi, pelanggan jasa yang loyal akan memberi beberapa keuntungan seperti menurunkan biaya promosi dan meningkatkan pendapatan. Sedangkan menurut Zedmil, pemulihan pelayanan merupakan tindakan yang diambil oleh organisasi dalam merespon terjadinya kegagalan pelayanan. Sedangkan menurut Christopher, pemulihan pelayanan sebagai istilah dari usaha sistematis yang dilakukan perusahaan untuk mengkoreksi permasalahan yang disebabkan oleh kegagalan pelayanan dan untuk mempertahankan pelanggan. Service recovery memainkan peranan penting untuk mencapai atau mengembalikan kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Kegagalan jasa dapat terjadi karena banyak alasan, seperti jasa yang ditawarkan tersedia tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Seluruh jenis kegagalan pelayanan dapat menyebabkan perasaan negatif pada pelanggan. Dalam upaya pemulihan layanan, tidak hanya menyangkut pada penanganan terhadap pengaduan konsumen saja, namun juga menyangkut pada situasi di mana kegagalan terjadi tanpa adanya keluhan yang dibuat oleh konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang paradoks pemulihan layanan. Dalam pemulihan layanan, sebuah paradoks mengatakan bahwa pelanggan yang mengalami kegagalan pelayanan dan ditangani dengan baik memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mengulang pembelian di masa mendatang dibanding dengan pelanggan yang tidak pernah mengalami masalah sama sekali. Dalam riset lain, kegagalan pelayanan untuk yang kedua kali dan seterusnya menurunkan kredibilitas perusahaan di mata pelanggan, sebab kekecewaan pelanggan jauh lebih besar daripada kekecewaan pelanggan saat pertama kali mengalami kegagalan pelayanan. Selain itu, perusahaan penyedia jasa juga harus melihat bahwa tidak semua kegagalan pelayanan dapat dipulihkan. Misalnya, seorang karyawan yang ceroboh menumpahkan minuman di atas sketsa yang berharga milik seorang pelanggan. Kegagalan tersebut sangat sulit dipulihkan dengan optimal. Nama saya Nabila Pratiwi Rasyada, NIM 038. Saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat pemulihan layanan. Manfaat pemulihan layanan adalah untuk mempertahankan pelanggan, karena biaya untuk mempertahankan pelanggan lebih kecil daripada biaya untuk mencari pelanggan baru, dan semakin lama seseorang menjadi pelanggan, orang tersebut akan semakin menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan dalam memberikan pemulihan layanan yang berujung pada keuntungan. Yang pertama adalah proaktif, lakukan di tempat sebelum konsumen mengeluh. Segera berikan pemulihan layanan sebelum pelanggan mengajukan komplain atau mengeluh. Di sini pelanggan akan melihat pelayan yang cepat, tanggap, dan bisa jadi kekesalan mereka tertutupi oleh perasaan simpatik. Yang kedua adalah rencana prosedur pemulihan layanan. Perusahaan atau penyedia jasa sebaiknya memiliki prosedur pemulihan bagi kegagalan-kegagalan pelayanan yang sering terjadi. Prosedur ini akan membuat karyawan lebih siap dan cepat dalam memberikan pemulihan layanan karena mereka mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Yang ketiga adalah ajari kecakapan pemulihan layanan kepada karyawan. Prosedur pemulihan layanan yang telah disusun tidak akan banyak membantu jika tidak dikomunikasikan kepada karyawan. Jika pemulihan layanan tersebut memperlakukan pelatihan, tidak ada salahnya perusahaan berinvestasi dalam memberikan pendidikan kepada karyawan melalui pelatihan. Yang keempat adalah berdayakan karyawan untuk mengambil inisiatif solutif. Pada kenyataan, keluhan pelanggan bervariasi, di mana pemulihan layanan tidak selalu ada dalam prosedur yang telah disusun perusahaan.
Untuk menghadapi kemungkinan seperti ini, penyedia jasa harus membudayakan karyawan untuk mengambil inisiatif-inisiatif yang memberikan solusi bagi masalah-masalah yang dialami pelanggan. Karyawan juga perlu diberi otoritas dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pemulihan layanan, mengingat tidak selamanya para manajer ada untuk memberikan kebijakan pemulihan layanan yang berada di luar prosedur perusahaan. Saya Ainul Farodisa, NIM 18030010058. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan keluhan pelanggan. Keluhan pelanggan harus dilihat sebagai masukan bagi organisasi atau perusahaan dan memberikan peluang bagi perbaikan produk, barang atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Berikut ini adalah saran-saran atau tips metode pengenalan masalah. Yang pertama, gunakan pertanyaan yang bersifat terbuka, seperti siapa, apa, di mana, kapan, mengapa. Yang kedua, lakukan kontak mata, simak secara cermat setiap masalah yang dikemukakan. Yang ketiga, gunakan urutan bertanya untuk mengenali masalah. Yang keempat, fokus pada situasi permasalahan dan perilaku, bukan kepada orang. Yang kelima, lakukan teknik mendengar aktif. Sebagai contoh, mengulang kembali pemahaman dari apa yang didengar atau dinyatakan dalam komunikasi. Selanjutnya yaitu, jika mendapatkan keluhan dari pelanggan, maka lakukan langkah-langkah penanganan keluhan berikut ini. Yang pertama, simak dengan cermat, lihat dari kacamata atau sudut pandang pelanggan. Yang kedua, ucapkan terima kasih, disertai gerakan tubuh, pancaran sinar mata, senyuman yang tulus. Yang ketiga, jangan terbawa emosi jika menghadapi pelanggan yang agresif. Yang keempat, arahkan pelanggan ke posisi yang membuatnya merasa dimengerti dan dihargai. Yang kelima, setelah berterima kasih, ucapkan kata maaf dengan harapan emosi pelanggan mereda. Yang keenam, tetapkan batas waktu penyelesaian keluhan yang logis. Yang ketujuh, memberdayakan staf layanan pelanggan dengan melakukan langkah konkret terhadap penyelesaian keluhan. Yang kedelapan, apabila keluhan perlu waktu untuk menyelesaikannya, maka informasikan perkembangan penanganannya agar pelanggan tetap yakin bahwa keluhannya benar-benar diproses atau diselesaikan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alvida Nurjana. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Ainul. Teman-teman, untuk membuat service recovery yang excellent, setidaknya kita memerlukan beberapa strategi. Nah, menurut Zetmal di 2006, beliau mengatakan bahwasannya setidaknya ada 8 strategi untuk membuat sebuah service recovery itu menjadi sebuah service recovery yang excellent. Yang pertama ada make the service fail safe, do it right the first time. Artinya, dasar pertama dari pelayanan yang baik adalah melakukan segala sesuatunya dengan cara yang baik dan benar, sehingga customer akan merasakan dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, dengan demikian perusahaan akan mengurangi biaya, tidak perlu mengeluarkan biaya, waktu, tenaga yang lebih untuk melakukan sebuah service recovery. Yang kedua ada encourage and track complaint. Jadi, salah satu komponen yang terpenting yang harus disadari adalah menerima semua komplain dari pelanggan dengan terbuka dan lapang dada. Perusahaan tidak boleh membantah ataupun mengelak dari komplain atau keluhan pelanggan tersebut, karena keluhan pelanggan bisa dijadikan sebagai dasar penilaian untuk perusahaan ke depannya, seperti itu. Yang ketiga adalah act quickly. Cara cepat untuk merespon komplain dari pelanggan adalah dengan menelpon, memanggil para pelanggan
secara langsung sebenarnya apa yang dikeluhkan oleh pelanggan terhadap servis jasa yang diberikan oleh perusahaan. Salah satu cara lain yang dengan cepat dapat ditangani adalah dengan membiarkan pelanggan menyelesaikan masalah keluhan oleh mereka sendiri. Nah, dengan cara membuat sistem yang memungkinkan pelanggan memiliki akses untuk menyelesaikan masalah oleh mereka sendiri melalui sistem perusahaan, biasanya cara ini dapat dilakukan dengan kemajuan teknologi yang ada seperti sekarang ini. Banyak sekali teknologi yang dapat digunakan untuk sebagai alat media untuk menyampaikan sesuatu. Nah, yang keempat ada provide adequate explanation. Dalam beberapa kegagalan jasa sendiri, pelanggan mencoba untuk mengerti mengapa kegagalan ini tuh bisa terjadi. Penelitian menunjukkan bahwa ketika kemampuan perusahaan itu untuk memberikan hasil yang memadai tidak berhasil, ketidakpuasan lebih lanjut dapat dikurangi jika hal memberikan penjelasan yang memadai kepada para pelanggan. Dan yang dapat dilakukan oleh perusahaan itu ada dua, teman-teman. Yang pertama, perusahaan dapat memberikan sebuah informasi, sebuah penjelasan yang relevan sesuai dengan data yang relevan kepada para customer-nya untuk memberikan penjelasan yang tepat mengenai ganti rugi ataupun pelayanan jasa yang akan diberikan. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah cara menyampaikannya, cara menyampaikan penjelasan atau bagaimana penjelasan tersebut tersampaikan. Dapat pula mengurangi ketidakpuasan pelanggan. Nah, seperti itu. Lalu kemudian yang kelima ada treat customer fairly. Nah, untuk mendapat respon dengan cepat setiap keluhan pelanggan, maka di strategi kelima ini adalah pelanggan harus diperlakukan secara adil dan sama. Artinya, pelanggan harus mendapatkan perlakuan yang sama terhadap penjelasan, proses ganti rugi, dan juga pelayanan yang seharusnya pelanggan dapat dari perusahaan. Dan yang keenam, cultivate relationship with customer. Nah, salah satu manfaat tambahan dari hubungan pemasaran relationship customer, relationship marketing adalah jika perusahaan melakukan kesalahan dalam penyampaian jasa, pelanggan yang telah mempunyai hubungan yang sangat erat terhadap perusahaan atau mempunyai hubungan yang lebih sering memaafkan pelayanan yang dianggap gagal dan lebih terbuka untuk upaya pemulihan jasa pelanggan yang dilakukan oleh perusahaan. Seperti itu. Yang ketujuh ada learn from recovery experience. Artinya perusahaan harus berusaha mencari akar permasalahan dari keluhan-keluhan pelanggan. Bagaimana bisa pelanggan itu komplain atau tidak puas dengan pelayanan jasa yang diberikan oleh sebuah perusahaan tersebut, baik perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur. Nah, salah satu keuntungan belajar dari kesalahan dari masa lalu adalah perusahaan dapat mengantisipasi kegagalan di masa yang akan datang. Strategi yang terakhir, yaitu yang ke-8, yaitu learn from lost customer. Salah satu cara terbaik dalam meningkatkan strategi pelayanan adalah dengan belajar dari kehilangan pelanggan yang disebabkan oleh memutuskan atau tidak menggunakan lagi jasa produk dari perusahaan dan pindah ke perusahaan lain. Alasan terbesarnya biasanya adalah mereka tidak ingin lagi mengalami kegagalan yang sama yang dikarenakan oleh pelayanan di masa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan ini di masa yang akan datang. Mereka tidak mau kegagalan yang sama terjadi di masa yang akan datang, seperti itu. Akan tetapi, hal ini sangat penting dilakukan untuk menghindari kesalahan serupa di masa yang akan datang yang bisa saja mengakibatkan perusahaan itu kehilangan pelanggan yang lebih banyak lagi. Biasanya seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya ada bentuk-bentuk penerapan pemulihan layanan jasa. Yang pertama ada procedural justice. Jadi procedural justice sendiri itu adalah keadilan prosedural mengacu kepada kebijakan, peraturan, dan waktu yang digunakan dalam proses penanganan dalam
Justice sendiri itu meliputi proses pengawasan atau proses kontrol, pengawasan keputusan, decision control, accessibility, kecepatan waktu atau timing, dan fleksibilitas atau flexibility dalam menangani komplain pelanggan. Nah, dalam prosedural justice sendiri atau keadilan prosedur yang seharusnya diterima oleh pelanggan menghasilkan beberapa statement yang penting. Setidaknya ada 3 statement. Yang pertama adalah pelanggan ingin komplain ditangani dengan cepat. Nah, pelanggan ingin komplain ditangani dengan cepat ini, perusahaan harus mampu merespon dengan cepat keluhan-keluhan yang telah diberikan oleh pelanggan. Yang kedua, ingin perusahaan dapat bersikap fleksibel dalam prosedur sehingga usaha pemulihan dapat disesuaikan dengan keadaan individu pelanggan. Yang ketiga adalah pelanggan ingin adanya kejelasan, kecepatan, dan kebebasan dari hambatan prosedur. Jadi pelanggan tidak mau ada hambatan atau keterlambatan dalam penanganan keluhan mereka, teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua adalah interactional justice atau keadilan interaksional, meliputi yang pertama explanation, yang kedua kejujuran, yang ketiga kesopanan dan usaha, lalu kemudian yang keempat ada empati. Nah, pelanggan mengharapkan diperlakukan dengan sopan, kepedulian dan kejujuran oleh penyedia jasa. Kemudian bentuk dari keadilan tersebut bisa mendominasi keadilan yang lain jika pelanggan merasa bahwa perusahaan dan karyawannya memiliki sikap yang kurang peduli dan tidak berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dalam interactional justice sendiri itu ada yang seharusnya diterima oleh pelanggan. Yang pertama, pelanggan ingin diperlakukan dengan jujur, pelanggan ingin diperlakukan dengan sopan, pelanggan ingin diperlakukan secara maksimal, pelanggan ingin mendapatkan perhatian dan rasa kepedulian dari penyedia layanan jasa. Jadi keempat itu adalah hal-hal yang sangat diinginkan oleh konsumen. Maka dari itu bagaimana supaya perusahaan itu bisa memberikan sebuah layanan service recovery yang pelayanan itu perusahaan bisa memberikan pelayanan yang sangat baik kepada pelanggan, seperti itu. Baik, yang ketiga ada distributive justice, artinya yaitu keadilan distributif. Jadi keadilan distributif ini adalah pelanggan menginginkan ganti rugi yang setimpal. Pelanggan menginginkan kompensasi dari perusahaan terhadap ketidakpuasan pelayanan pelanggan yang mereka rasakan. Jadi dalam distributive justice sendiri itu menimbulkan setidaknya dua statement. Yang pertama, pelanggan mengharapkan hasil akhir atau kompensasi yang sesuai dengan tingkat ketidakpuasan mereka. Pelanggan mengharapkan kompensasi sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh perusahaan penyedia layanan. Dan yang kedua, ada pelanggan mengharapkan mendapat kompensasi yang tidak lebih dan juga tidak kurang dari pelanggan lain yang mengalami hal yang sama seperti mereka. Baik, bila ada salah kata dan kurang penyampaian yang bagus, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.